Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Z Actress. Video kali ini tuh kita akan belajar membuat thumbnail untuk YouTube di aplikasi Canva. Oke, langsung aja ke cara pembuatan. Nah, sebelum masuk ke cara pembuatan, sobat perlu tahu dulu ukuran dari thumbnail YouTube tuh berapa gitu ya kan. Nah, jadi di sini tuh ukuran tuh 16:9 dengan aspek rasio 16:9 atau 1280 kali 720 pixel untuk ukuran pixelnya gitu. Nah, karena di Canva itu kalau kita buat desain, nah kita klik buat desain, terus kemudian ukuran custom, tentu di bagian unitnya itu adalah pixel, atau yang lainnya juga ada pilihan di inci, mili, atau sentimeter gitu. Nah, di sini kita bisa langsung buat dengan ukuran 1280 kali 720, atau kalau pengen langsung itu juga bisa kita pakai di pencarian Canva, yaitu thumbnail YouTube gitu, thumbnail YouTube seperti ini. Terus kemudian nanti bakalan ada, nah ini nggak usah di enter ya, kalau di enter langsung keluar nanti. Nah, ini pilihannya seperti ini, nah thumbnail YouTube gitu. Nah, ini kita bisa klik, terus kemudian kita dapatkan rekomendasi dari Canva, templatean langsung gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini juga bisa kita pilih-pilih dan kita edit lagi gitu. Nah, biasanya tuh kalau yang bentuk-bentukan seperti ini nih, yang gambar-gambar terkejut atau gambar-gambar nunjuk gini gitu ya kan. Nah, itu tuh banyak yang versi pro nya gitu. Nah, ini seperti ini pro. Nah, yang ini juga terkejut pro juga. Nah, alternatifnya jika pengen buat yang seperti ini, yang terkejut ya, ekspresi-ekspresi gini, nah ini ada yang kosong sih, yang bisa free kita gunain juga bisa. Alternatifnya misalnya nggak ketemu, kita akan buat secara manual gitu ya. Kita buat desainnya secara manual. Nah, jadi kita buat blank kosongan gini, jadi nanti kita buat secara langsung, secara manual. Nah, kita buat aja langsung blank kosong. Nah, kemudian kita akan mendesainnya sendiri gitu. Nah, ini kita buat secara langsung. Nah, yang dibutuhkan misalnya kita lihat dulu referensinya. Nah, seperti ini tuh kita lihat ada background, terus kemudian ada teks, kemudian teksnya juga yang kecil atau subteksnya ada, dan kemudian ada objeknya, gambar objeknya. Nah, kita buat pertama teksnya dulu kita pakai. Jadi kita langsung kita cari teks yang heading atau teks yang besar seperti ini, terus kemudian kita tambahin lagi sub headingnya. Nah, ini seperti ini. Ini kita satukan dulu, pisahin, bukan seperti ini. Terus kemudian kita cari background di elemen, klik elemen, terus kemudian cari background. Nah, ini ada estetik pastel nih, coba kita yang pastel dulu gitu. Kita cari yang pastel. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai yang ini aja. Nah, jika kita klik dia langsung masuk ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita gunain secara geser seperti ini atau ngedrag, nah kita geser drag seperti ini tuh langsung jadi full. Nah, seperti ini dengan jadi full ya kan. Kita bisa cari yang lain lagi jika memang pengen atau kurang menarik yang ini ada juga yang bagus. Nah, seperti ini, kita cari yang lain. Nah, ini keren ini. Nah, kalau sepertinya ini tidak bisa pakai untuk gambar seperti itu. Nah, kita pakai yang ini aja biar lebih estetik. Ini kita close dulu, terus kemudian ini kita kecilkan slidernya. Ini kita besarin. Nah, setelah itu kemudian, nah ini kan warnanya hitam nih, kita
buat jadi abu-abu dulu biar tulis teksnya atau tulisan ini kelihatan gitu. Nah ini kan hitam ya kan. Nah kemudian setelah teks, subtext, background, baru objeknya. Kita cari yang objeknya, cari rekomendasinya tadi, kita tengok rekomendasinya. Nah ini, terus kemudian ini, nah terus kemudian ada elemen seperti ekspresi ya, elemen ekspresi seperti ini. Ini kita cari juga, kita cari objeknya dulu. Cari objeknya tuh di elemen, terus kemudian kalau kita cari orang bakalan bentuknya seperti ini tuh, agak aneh sih benernya. Nah ini dia nunjukin jempol, dan yang ini nunjuk ke arah samping tapi pro ya kan. Nah seperti ini. Nah yang ini sebenarnya nih ada keywordnya tersendiri, jadi namanya tuh point itu. Nah seperti ini kita dapat yang free, atau pointing. Nah seperti ini dapat yang free nih kita. Nah problemnya adalah gimana, ini kan ada backgroundnya nih, saya drag kemarin dulu. Nah ini ada backgroundnya, kita harus remove dulu backgroundnya yang ini. Nah untuk remove backgroundnya kita butuhkan aplikasi lagi tuh. Kita pakai aplikasi dulu, kita pergi ke aplikasi dan ketik aja remove background atau background remove. Nah alternatifnya tuh kita pakai background remove it yang ini. Ini install aja langsung sama sobat. Nah ini karena udah diinstal dia langsung generate gini nih. Ini tinggal generate aja, terus kemudian tunggu prosesnya. Nah ini before, ini after, ini before, ini sebelum, ini sesudah. Nah oke. Ini baru kita generate, kita pulin aja. Ini replace langsung. Ding. Nah makanya sudah jadi nih, kita dapatkan gambar PNG atau gambar transparannya dengan pointing. Nah sekarang tinggal kita ngedesain aja nih, kita tinggal ngedesain teksnya gitu, misalnya tutorial remove background. Nah seperti ini kita buat nih, teksnya yang besar, pakai font yang besar, pilih font, terus kemudian pilih warna, ini pilih font, kita seleksi dulu teksnya, terus kemudian pilih font, lalu kemudian cari yang bold dan cari fontnya yang besar gitu, yang sesuai selera sobat lah. Bisa mungkin tuh yang tebal-tebal gitu. Nah seperti ini kurang cakep, kita cari yang lain. Nah ini sepertinya bagus nih, kurang juga. Nah wait guys bagus nih. Nah ini cari yang ini, kita miringkan sedikit ini ya kan. Nah ini kita ambil dulu, baru kita ambil kita ganti yang ini, remove background. Kita pakai yang fontnya tuh yang heading lah ya, yang heading. Coba kita pakai yang heading, kita pakai yang lowest. Nah ini tuh kita buat 3 gini, terus kemudian ini jenis perataannya, perataan sebelah kiri. Nah seperti ini. Nah ini warnanya kita ganti aja, pengennya warna apa gitu, sesuai dengan baju atau gambar objeknya gitu ya kan. Terus kemudian yang ini kita kasih warna ini. Nah seperti ini. Jika kurang besar bisa dibesarin lagi.
seperti ini. Sebenarnya kalau untuk ngedesain tuh tergantung dari kreativitas kita aja sendiri gitu. Jadi kita lihat referensi, kita lihat lagi referensinya seperti ini. Nah terus kemudian ada yang tadi belum kita tambahin seperti elemen-elemen ekspresi gitu. Nah itu kita tambahin seperti ini. Terus kemudian kayak ini udah cakep. Nah kita kasih efek juga biar kelihatan timbul, itu kita kasih efek. Terus kemudian kita kasih efeknya yang bayangan. Nah seperti ini, bayangannya biarkan aja lah karena itu juga cakep kok. Nah ini kita kasih, kita miringkan juga biar keren. Nah biasanya tuh kalau kita ngeratakan seperti ini nih, di bagian spasi ininya kan kalau kita lihat, nah itu kan di background sama remote-nya ini panjang tuh spasinya. Nah itu kita buat di jarak. Nah di video sebelumnya itu pun juga saya sudah buatkan, jadi sobat bisa tonton gimana cara aturnya. Nah ini diperkirakan aja nih berapa jaraknya gitu, seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan tadi nih elemen, kita buat elemen angry gitu, misalnya angry atau marah juga bisa gitu. Nah ini jangan dipoto, ini tabnya kan dipoto nih, jadi yang grafis tuh. Nah ini dia, kita nah seperti ini angry, terus terkejut, misalnya terkejut, oh happy aja lah, happy. Kita cari elemen happy-nya gitu. Kita cari pelan-pelan. Nah kalau nggak ketemu seperti ini, pilih yang angry tadi ya kan, kita pilih ini, kita klik sekali, misalnya yang pro, misalnya itu yang ini aja. Nah yang ini, nah kita dapatkan yang lain tuh rekomendasinya. Nah ini nih tuh, seperti itu cara alternatifnya. Nah seperti ini misalnya elemen-elemen yang lainnya bisa kita dapatkan. Ini kita klik, misalnya yang ini kita pakai. Jika warnanya nggak ada, nah cek warnanya, kalau nggak ada bisa dirubah warnanya, kita delete, cari yang lain. Contohnya tuh ini. Nah ini juga sama, nggak ada warna yang bisa dirubah, kita cari rekomendasi lain. Nah, misalnya ini, oke, kalau warna cocok udah tinggal tampil aja langsung gitu. Nah itu tempel di bagian sini. Jika objeknya terlalu besar bisa dikecilin lagi. Nah seperti ini, kita geser lagi, kecilin lagi, terus kemudian kita tambahin gini. Ini kita delete. Nah untuk backgroundnya tadi kita rubah warnanya lagi kalau memang kurang cocok atau kurang pas. Nah ini kita ganti warnanya jadi warna yang masuk. Nah sepertinya ini, atau backgroundnya kita ganti aja warnanya lebih biar natural. Pilih yang lain. Nah seperti ini. Oke, kita dapatkan thumbnail yang cukup cakep untuk yang estetik gitu. Nah kalau seperti ini, jika sudah selesai, jika sobat merasa sudah cukup dan bagus, sobat bisa
export atau download, tinggal unduh dengan formatnya yang JPG atau PNG gitu. Nah di sini disarankan yang PNG biar kualitasnya lebih bagus. Nah ini tinggal unduh aja. Oh iya, sebagai bonus informasi, jadi misalnya untuk nge-remove background di aplikasi background remove it, misalnya sobat pengen langsung ke fotonya, foto yang ini misalnya ya kan. Nah itu klik aja langsung di fotonya, maka akan generate, maka terseleksi sama background remove nya gitu. Jadi kalau misalnya yang putih doang blank gini, bakalan akan show spell gitu. Jadi pilih fotonya atau image atau gambarnya, terus kemudian generate. Oke, video kali ini itu saja. Jika sobat ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like atau subscribe. Untuk melanjutkan, sobat bisa klik video berikut.